Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pandemi COVID melanda, ada banyak perubahan, termasuk salah satunya pembelajaran daring. Beginilah curhatan dari para peserta didik kita. Peserta didik mengeluh, jenuh, tidak mengerti materi, guru pun turut mengeluh karena waktu penjelasan yang terbatas dan kondisi lain yang belum mendukung pembelajaran daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Waktu yang jadi lebih pendek, sehingga menyebabkan guru kesulitan untuk menjelaskan seluruh materi dalam waktu yang singkat saat daring. Dan kondisi jaringan internet yang kadang tidak stabil. Lupa sehingga menyebabkan peserta daring menjadi datang terlambat. Ini menyebabkan tujuan pembelajaran yang sulit dicapai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan membuat video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi informasi mengenai cara pembuatan video pembelajaran yang menarik dan dengan cara yang sederhana. Harapannya teman-teman di sini setelah menyimak video ini dapat produktif menghasilkan video pembelajaran untuk peserta didik kita terutama. Mari kita simak dengan seksama. Mari siapkan hal-hal berikut ini. Pertama, kumpulkan materi dari berbagai literatur yang ada, mulai dari e-book atau mungkin buku paket yang kita miliki, agar tujuannya dapat merangkum materi dengan lengkap. Begitu. Kemudian, teman-teman bisa menyiapkan aplikasi yang digunakan yang sangat sederhana, yakni Capcut, kemudian PowerPoint, dan Canva. Untuk aplikasi Capcut bisa kita download di HP, kemudian PowerPoint pastinya ada di laptop, dan Canva bisa kita akses di HP dan di laptop. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akses Canva. Oke, jadi di sini saya menggunakan Canva untuk mendesain background PowerPoint. Jadi kita pilih di template, kemudian kita klik classroom. Oke, kita ketik classroom agar tampil gambar classroom seperti ini. Nah, jadi ini ada yang pro, ada yang free. Jadi kalau yang pro ini tidak cuma-cuma atau tidak gratis, sementara kita bisa memanfaatkan yang free. Kalau memang mau pakai yang pro berarti kita bisa berlangganan. Per bulannya kalau nggak salah lebih kurang 80.000. Jadi kalau kita belum berlangganan bisa kita pilih yang free seperti ini. Kalau ada elemen-elemen yang tidak kita suka bisa kita hapus. Nah, saya pilih seperti ini gambarnya sehingga menampilkan PowerPoint dan ruangan. Oke, kemudian kita download. Cara downloadnya ialah kita ganti PNG, kemudian kita pilih halaman ke berapa ini, halamannya halaman 3, kemudian kita save, dan sudah berhasil disimpan atau terdownload. Close. Langkah berikutnya ialah kita buka PowerPoint. Jadi kita paste gambar yang sudah kita desain di Canva tadi seperti ini hingga menjadi background. Kemudian kita membuat peta konsep. Ini kita ketik seperti biasa, seperti kita membuat PowerPoint. Ini kita copy saja karena sebelumnya sudah saya buat. Tinggal kita paste seperti ini. Jangan lupa dihapus, dirapikan. Oke, seperti ini. Saya hapus backgroundnya biar papan tulisnya nampak jelas. Begitu. Setelah dirapikan seperti ini, selanjutnya kita beri animasi agar bergerak secara urut. Maka langkah yang terbaik ialah dengan cara di blok per tahap. Jadi yang ini biaya peluang dulu, saya beli appearance atau fit ya, fit aja. Kemudian di animation pen, kemudian kita klik. Jangan lupa start on click atau tidak. Jadi ketika diklik baru bisa berjalan seperti itu. Seperti ini jadinya, dan kita teruskan langsung ke sub menu berikutnya, yaitu kita klik panah, gambar, dan keterangan. Kemudian kita pilih fit, kemudian kita klik tanda panah seperti ini, start on click. Jadi akan muncul ketika diklik pada saat slideshow nanti, dan seterusnya hingga semua panah, gambar, dan keterangan dapat disajikan secara terurut. Oke, selamat mencoba bagian ini ya, sehingga pada saat ditampilkan slideshow akan tampil seperti ini, berurut ya.
Selanjutnya kita coba lagi di tampilan berikutnya. Kita buat contoh soal. Kita atur dulu, kita rapikan terlebih dahulu. Setelahnya, kemudian bagian jawabannya kita rapikan sama halnya dengan sebelumnya. Oke, sudah pas. Kemudian kita atur pindahannya agar tidak mencolok dan enak dipandang, tidak menyakiti mata ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita slideshow, coba kita tekan F5, kemudian seperti ini sajanya nantinya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan save as dengan menggunakan MP4. Kemudian kita pilih save as, kita pilih folder penyimpanan yang mudah kita akses, kemudian kita pilih MPEG, kita atur nama file menjadi media biaya peluang ya. Kemudian kita save, kita tunggu hingga creating video media ini menjadi biru penuh. Dan setelahnya bisa kita cek MP4 yang sudah jadi, kita klik media peluang ini sehingga akan tampil file PPT yang sudah menjadi format video seperti ini. Nah, ini bisa kita edit di aplikasi video maker seperti KineMaster, CapCut, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan berbagi informasi menggunakan CapCut. Begitu ya teman-teman. Buka aplikasi CapCut, kemudian kita klik tanda tambah. Kemudian kita pilih atau video yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik tambah. Selanjutnya akan tampil seperti berikut. Kemudian kita bisa menambahkan video kita saat mengajar, tambah overlay, kemudian pilihkan video yang cukup sesuai. Pastikan video kita menggunakan green screen atau warna balik layar kita adalah hijau agar kita bisa menghapus backgroundnya. Kemudian bisa kita rapikan, kita potong bagian hitamnya ini. Oke, sudah pas. Kemudian kita save. Selanjutnya tetap kita klik video kita yang sudah di overlay ini, kemudian kita pilih kunci chroma. Tujuannya untuk menghapus yang warna hijau. Perhatikan lingkaran itu, pilih yang kira-kira berwarna hijau sama dengan latar belakang seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik intensitas, kemudian kita atur sehingga latar belakang hijaunya terhapus penuh. Oke, ini sepertinya sudah pas. Kemudian ketika sudah sesuai, kita bisa mengesave-nya atau menyimpannya. Oke, kita cek terlebih dahulu videonya. Nah, karena kekecilan kita perbesar, bisa kita cubit 2 jari ya, ditarik ke atas. Nah, setelah itu kita rapikan sedikit lagi biar pas, karena matanya nampaknya tidak kelihatan. Oke, sudah selesai. Agar lebih rapi, video dapat kita stabilkan, kita klik bagian bawah ini, kemudian kita pilih stabilkan dan pilih yang paling stabil. Tarik yang paling stabil, kemudian kita tunggu progresnya. Kestabilan sudah diterapkan. Selanjutnya kita bisa menggeser-geser terlebih dahulu, mengecek apakah sudah rapi atau betul video kita. Hapus overlay yang tidak terpakai, kita cut kemudian kita hapus. Selanjutnya kita masukkan suara. Jadi cara memasukkan suara ini, kita hapus dulu suara yang ada di dalam PowerPoint maupun video kita. Kemudian setelah kita kecilkan, kita tambahkan audio. Oke, kita klik audio, kemudian sulih suara, kemudian tahan untuk merekam. Baik, hari ini kita belajar tentang biaya peluang, yang terdiri dari biaya peluang, prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, skala prioritas, dan lain-lain. Selanjutnya berikut contoh soal yang disajikan. Kemudian berikut jawaban dari soal. Mari kita dengarkan, kita perbesar terlebih dahulu suaranya.
Volume kita tinggikan. Baik, hari ini kita belajar tentang biaya peluang yang terdiri dari biaya peluang, prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, skala prioritas, dan lain-lain. Selanjutnya berikut contoh soal yang disajikan. Kemudian Oke, begitu. Nah, kemudian apabila kalian merasa terlalu cepat, maka kita bisa melakukan pengekatan seperti ini. Jadi misalnya nih, pada saat di sini ada jeda ya di sini ya. Oke, di sini kita kasih jeda untuk menjelaskan apa-apa saja yang dijelaskan pada biaya peluang. Maka kita bisa menambahkan beku di sini ya. Kita pilih beku ini. Maka setelah dipilih beku, hasilnya ini akan menjadi gambar dan bisa kita panjangkan dengan yang sama. Begitu teman-teman. Jadi yang pendek ini bisa kita ulangi lagi biar tidak tergesa-gesa. Saya ulangi rekamannya, pilih sulit suara, kemudian tahan untuk merekam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang, prinsip, motif, tindakan ekonomi. Jadi mulai dari belajar biaya peluang, prinsip ekonomi, motif ekonomi, sampai dengan tindakan ekonomi. Langsung saja untuk yang pertama mengenai biaya peluang, kita akan membahas materi mengenai skala prioritas, pengertian, dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang, prinsip, motif, tindakan ekonomi. Jadi mulai dari belajar biaya peluang, prinsip ekonomi, motif ekonomi, sampai dengan tindakan ekonomi. Langsung saja untuk yang pertama mengenai biaya peluang, kita akan membahas materi mengenai teman-teman boleh memodifikasinya sedemikian rupa. Pada intinya tadi ingat cara memasukkannya seperti ini. Ya, kemudian kita juga bisa menambahkan musik agar anak-anak tidak merasakan kejenuhan pada saat kita memberikan materi. Saya ambil dari suara yang sudah ada. Jadi kalau dari capcut ini kita bisa mengekstrak dari video yang ada. Jadi ada video-video bisa langsung diekstrak dan bisa jadi suara. Begitu. Nah, saya mendownload beberapa musik ini melalui Bensound. Karena pada Bensound ini kita memiliki akses gratis atau free copyright asal kita mencantumkan linknya. Saya coba yang ini, klik tambah ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang, prinsip. Maka saya kecilkan terlebih dahulu suaranya untuk musiknya begini, lebih kurang. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang, prinsip, motif, tindakan ekonomi. Jadi mulai dari belajar biaya peluang, prinsip ekonomi, motif ekonomi, sampai dengan tindakan ekonomi. Langsung saja untuk yang pertama. Pada intinya begitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf tidak terjadi sinkronisasi antara ucapan dan gerakan. Karena ini menggunakan stok video yang ada di HP. Begitu ya teman-teman. Dan tips buat teman-teman bahwasanya untuk membuat video itu gunakan green screen. Kemudian kalau bisa tempatnya yang cerah, terang, kemudian gunakanlah kamera yang cukup memadai agar tidak terjadi pengebluran seperti ini. Ini warna hijaunya masih belum bisa dihapus penuh. Bisa jadi daya tangkap kamera HP saya yang masih kurang mensupport. Begitu ya teman-teman. Saya harap melalui video ringan sederhana ini teman-teman bisa mengembangkan jauh lebih daripada itu. Oh ya, satu lagi tips. Jadi di sini juga kita bisa menjelaskan. Terus ya, misal kita mau kasih garis, bisa nih. Di sini kita pilih stiker, kemudian kita bisa berikan petunjuk-petunjuk seperti ini. Oke, ini tanda panah. Ini bisa kita gunakan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita menambahkan di sini misalnya, agak turun aja ya berarti. Oke, teman-teman jangan lupa ini di-cut. Kita cut saja, kita hapus. Kemudian untuk memudahkan bagian akhir kita bisa pilih ini, pudar keluar sehingga tidak terlalu ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang. Kemudian kita ekspor dengan tidak mengunci layar. Kita tunggu dan selesai. Begini hasilnya. Prinsip ekonomi, motif ekonomi, sampai dengan tindakan ekonomi. Langsung saja untuk yang pertama mengenai biaya peluang,
Oke teman-teman, sekian materi kita pada hari ini. Tentunya masih ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran, terutama video pembelajaran ini. Tetap semangat kawan-kawan, semoga kita bisa tetap mencerdaskan anak bangsa. Dan bila ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjut di kolom komentar. Terima kasih, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.